kere mulanna kere pukutna kere cepatna kere tangkinna kere kambu palapan kere kambu palapan kere bunganna kere parikan rapun dain nakamato je bede ngapa iya tarian sumpai iya kurang sendiriwasa lebat laloa iya kami Mika tiaya yang mempo ajo penalek makin tarian nak tangkasin tu binte ya nak kalian servis dari orang panggung iya kurang sih iya jadi penonton kita sudah menyaksikan tadi tarian Pak Dupa dan sebelumnya itu kita dengarkan Talu Tunrum Pakanjar yang dipersembahkan oleh Sanggar Seni Teluk Bayur. Iya. Pembinanya adalah Darsi Rashid dan Rannu. Iya. Nah, malam ini acara kita itu adalah pembangunan berakar budaya. Selamat malam penonton di rumah, kita jumpa kembali dalam acara apresiasi budaya TVRI Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa. Sulawesi Selatan memiliki kekayaan budaya, salah satunya berupa kearifan lokal yang berisi nilai-nilai dalam menjalani kehidupan. Sipaka tahu, sipaka ingat, sipakalak diri menjadi instrumen yang menata bagaimana pemikiran, sikap dan tingkah laku masyarakat dalam semua strata sosial. Ada sebuah pertanyaan malam ini, adakah nilai sipaka tahu, sipaka ingat dan sipakalak diri akan menguatkan pondasi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan? Demikian pertanyaan Irwan, seorang pengamat budaya. Iya. Ngapa nanuka kali ya? Biar komentarnya Pak Irwan. Iya. Malam ini para penonton di rumah kita sudah kedatangan tamu. Narasumber kita malam ini adalah Bapak Saddam Musma, SSTP, MSI, NLP. Beliau adalah pembina Kampung Budaya Kelurahan Makini Sombalak, Makassar. Iya, selamat datang Pak. Iya. Selamat datang. Kemudian ada Pak Kaharudin dan Jumasang, SH. Selamat malam. Iya, selamat datang Jumasang. Beliau adalah tokoh budaya Kelurahan Makini Sombalak di Makassar. Kemudian ada Pak Andi Arfan Sahabudin, SH, MH, CME. Beliau adalah akademisi dan praktisi hukum. Iya, selamat datang Pak. Iya, ini ngasih kan nih. Mungkin ini sarjana budaya, Saya sarjana tapi dia paham tentang budaya. Ini berdasarkan disiplin ilmunya. Ini membina budaya di daerah masing-masing. Iya, pertama di Makini Sombalak. Jadi urusan budaya ini kan tanggung jawabnya kebudayaan saja. Iya. Tapi juga tanggung jawab pemerintah setempat. Pemerintah Kira-kira kapan? Iya. Siapa ini Pak Lurah nih? Pak Lurah. Iya Pak. Pak Lurah. Ini sebagai unsur pemerintah Pak Lurah. Bagaimana itu implementasi kita itu menerapkan kebijakan pemerintah dikaitkan dengan itu tadi itu sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lakbir. Bagaimana itu Pak Lurah? Iya Pak. Jadi di dalam Kelurahan Makini Sombalak selama kami menjabat itu memang dijadikan sebagai pondasi kita selalu membangun pemerintahan yang berlandaskan dynamic government. Bagaimana kita menjalankan program-program dan inovasi itu berlandaskan sipaka tahu, sipaka lebih dan sipaka ingat. Bahkan kita ini Bugis Makassar itu dikenal ada filosofi dulu bahwa rebah sipatoko, mali siparape, malilu sipaka ingat. Artinya Pak. Jadi dalam hal ini pemerintah selalu hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di saat masyarakat membutuhkan pelayanan, pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan. Di saat masyarakat membutuhkan ide dan gagasan, pemerintah hadir untuk memberikan itu. Dalam hal budaya, kami dari pemerintah Kelurahan Makini Sombalak memberikan wadah, memberikan ruang untuk seniman budaya
sehingga kearifan lokal khususnya di Kota Makassar ini semakin kita kembangkan di Kelurahan Macini Sombala. Iya. Nah, kemudian jadi bukan saja hanya membina sebagai ujung dari pemerintahan Kota Makassar, tapi juga membina keluarga lansia. Saya dengar juga. Oh betul. Kalau sendiri bina keluarga remaja, bina keluarga balita dan lain-lain. Ini tadi Bapak berbicara tentang budaya. Saya mau tanya Demasang, kita rasakan itu Demasang bahwa kita diberi peluang untuk mengembangkan budaya di sana, Demasang. Iya, silakan Demasang. Kami dari awalnya itu ini budaya dari awal itu sanggar adat budaya. Setelah itu kami kembangkan untuk menjadi lembaga adat. Nah, di lembaga adat ini sudah beberapa kali kita tampil di Festival Keraton. Termasuk tahun 2009 di Goa. Kita dipercayakan oleh Raja Tallo untuk mewakili ikut Festival Keraton di Goa. Itu dari awalnya, Om. Nah, akhirnya tapi saya juga menyimpan salah satu benda-benda pusaka. Jadi ada rumah di Macini Sombala itu ditempati untuk benda-benda pusaka. Jadi sekalian dibilang museum. Jadi dulunya itu kami sekeluarga tinggal di satu rumah adat, di rumah panggung. Sekarang khusus untuk rumah adat. Itu barangkali. Ini rumah baru dibangun, Demasang? Sudah lama, Pak. Oh, sudah lama, Sudah lama. Kebetulan ada rezeki. Hanya saya bangun di tempat lain. Pasti juga berdepan dengan rumah itu. Jadi sekarang saya khususkan untuk lembaga adat Tumala Birita. Jadi ini rumah adat tidak dipakai, tidak ditinggali, hanya dipakai sebagai museum begitu? Iya. Hanya yang tinggal di situ yang menjaga benda-benda pusaka. Iya. Karena dijagai juga itu benda-benda pusaka. Banyak di sana koleksi barang-barang pusaka itu. Alhamdulillah ada ratusan sampai ribuan benda-benda pusaka. Ratusan sampai ribuan. Terdiri dari apa jadi Mas? Dari ada beberapa peninggalan zaman dulu, itu sebelum kemerdekaan itu, waktu kerajaan itu termasuk itu masih ada kapar itu yang dari dulu itu Pak. Dan barang-barang antik yang dulu. Bahkan ada salah satu gong itu sudah diminta ratusan juta Pak. Itu yang dijaga. Dan benda-benda yang ada di rumah sebagian saklar. Biasa kalau malam Jumat, malam Senin itu bergerak sendiri. Apa itu? Itu benda-benda pusaka yang peninggalan zaman leluhur kita. Berkali kalau saya mau jalan-jalan di sana tidak mau malam Jumat. Jadi memang dalam hal ini pemerintah Kota Makassar dalam hal ini dari 123 kelurahan selalu dibina yang namanya lorong wisata. Kebetulan untuk di tempat museum ini kita jadikan atau branded dengan lorong wisata budaya. Betul. Jadi kalau ini melihat budayanya Kota Makassar bisa jalan-jalan ke lorong wisata budaya Kelurahan Macini Sombala. Itu daya tarik sebuah apakah dia lorong wisata atau objek wisata, harus ada sesuatu yang menarik orang datang ke situ. Betul. Apa yang bisa dilihat, mungkin apa yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh, dan apa yang bisa dimakan, Pak Lurah. Betul. Pun nanti mungkin juga yang saya apa jadi banyak ciciki kamu nanti apa bener motor nanti kamu ada masalah. Jadi saya tambah sedikit, Pak. Kalau di lorong wisata budaya itu bukan saja yang mau dilihat-lihat, tapi bisa ada lihat-lihat kerajinan seperti yang ada depan. Itu dibuat di lorong wisata. Bahkan banyak lagi di sana itu seperti kami beternak maggot, beternak cacing, ada bank sampah. Jadi itu bank sampah itu serbaguna. Jadi itu kita sampah di sekitar kampung budaya itu sudah terpilah semua. Yang basahnya dibikin ini, yang keringnya sudah dipurifikasi. Di masa ini ku ulangi supaya karena
apa cacing? Iya. Maksudnya galang-galang. 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 Kayak apaan juga galang-galang di sana? Itu banyak permintaan Pak. Iya. Itu pemancing dan untuk kos. Dipakai mekang. Jadi mungkin begini Pak. Jadi ini merupakan salah satu lorong wisata yang ada di kelurahan kami. Jadi lorong wisata itu kan ada beberapa potensi yang ada. Jadi bagaimana mengembangkan UMKM yang ada di lorong wisata, seperti misalnya tadi ada Magot, ada bank sampah, bahkan ada kelompok tani, kelompok unit tani yang ada di lorong tersebut. Jadi bukan hanya berlandaskan dari budaya, akan tetapi semua bersumber dari budaya yang ada di Kelurahan Macini Sombala. Pak Lurah, tadi kita sebut tentang ada petani. Betul. Apa yang dipertanikan di dalam lorong ini, Pak? Jadi dalam hal untuk mengatasi isu strategis nasional, yaitu bagaimana menangani kemiskinan, inflasi, kami dari pihak pemerintah Kelurahan Macini Sombala menghadirkan inovasi yang namanya kelompok wanita tani atau kelompok tani, di mana memberikan wadah kepada masyarakat yang ada di lorong untuk bertani. Ada sayuran, bahkan ada ikan lele, dan itu ada perputaran ekonomi yang ada di dalam lorong wisata tersebut. Iya. Apa sih yang aku pakaiin? Saya bayangkan itu kalau orang berbicara tentang petani, tanah sawah, ternyata tidak sebatas itu. Tidak sebatas itu. Iya. Lebih luas lagi. Bahkan apa yang ada kita sajikan ini ada abon ikan lele, ikan lelenya diternak di budidaya di lorong wisata. Kemudian dikerjakan oleh kelompok tani tersebut atau kelompok UMKM yang ada di lorong wisata, sehingga ada perputaran ekonomi, sehingga berpenghasilan bagi masyarakat yang ada di lorong wisata. Ding, punak bicara kita tentang pertanian, bagi tahu undang juga dengan kawan deh. Kamu tuh undang dengan kawan, Kamandan namanya pertanian. Undang dengan juga. Supaya dia lihat itu bahwa masyarakatnya sudah begitu memanfaatkan ini segala lahan yang ada di situ. Pak Lurah, tadi kita sebut itu margot. Apa itu margot, Pak? Magot. Iya. Jadi budidaya magot itu biasa diperuntukkan untuk pakan ternak, pakan ikan. Itu dibudidaya di lorong. Itu mungkin kalau di Makassar bisa dihitung jari yang bisa membudidaya seperti itu. Akan tetapi ini tidak terlepas dari bagaimana intervensi dari dinas-dinas terkait untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok usaha, kelompok tani yang ada di Kelurahan Macini Sombala. Iya. Saya ke Pak Andi dulu nih, ahli hukum. Apa tuh hubungannya hukum dengan budaya, dengan lorong wisata? Iya. Ini agak unik ini kan. Sebelum itu Pak Andi, ini SH, saya tahu dia sarjana hukum, MH master hukum. Ini CME apa itu? Itu mediator itu, Pak. Mediator yang mampu memediasi itu diberikan CME. Oh, ada tuh ilmunya itu. Ada tuh ilmunya itu. Iya, seperti juga Pak Lurah tadi ini, Pak Lurah. NLP. Iya, ada juga tak di sini Pak Lurah sebagai NIP. Iya, SSTP, MSI, NLP. NLP. Tadi NLP itu merupakan singkatan dari non-litigation pitchmaker. Itu bagaimana kecakapan seorang pemerintah, dalam hal ini lurah atau desa, dalam hal untuk menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang ada di wilayahnya. Bahkan bulan lalu kami terima penghargaan, satu-satunya lurah di Sulawesi Selatan mendapatkan penghargaan Paralegal Justice Award adalah Kelurahan Macini Sombala. Satu-satunya lurah? Satu-satunya, Pak. Salama. Gelar jadi kami ada shelter warga, kami ada kadarkum yang mana bekerja sama dan ada kolaborasi dengan lembaga hukum, ada dari akademisi mungkin seperti itu. Pak Lurah, ni sekolah itu ini nak sekolah gapan juga gelar kan yo. Karena prestasi dan inovasi yang kami hadirkan di Kelurahan Macini Sombala. Gelar bahasa Anggar risiko tadi kan. Apa ya? Aneh. Iya, menjadi sahabat kuapel yang bicara anggar. Iya, luar biasa Pak Lurah. Kembali lagi kita urusan hukum ini Pak. Ini sampai ilmu hukum itu sepanjang pengetahuanku
hukum itu dipakai untuk menghukum orang yang patut dihukum dan tidak menghukum orang yang tidak patut dihukum. Ini apa hubungannya dengan si pakatau, si pakaingat dan si pakalakbi? Bagaimana itu Anda menjabarkan ilmu Anda itu ke dalam 3 kebijakan lokal ini? Silakan Pak. Tadi Opa bilang bahwa ini apa hubungannya hukum dengan budaya? Iya. Sedikit saya jelaskan bahwa hukum itu berasal dari budaya. Ya, asalan. Berasal daripada kebiasaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Iya. Dibuatkanlah sebuah aturan. Iya. Nilai-nilai budaya adat kita Bugis Makassar ada si pakatau. Berarti bagaimana memuliakan atau menghormati, memanusiakan manusia. Betul. Dalam budaya dan hukum, misalkan begini, seseorang tersangka atau ditangkap, walaupun dia penjahat misalnya, dia tetap manusia. Tetap kita harus memuliakan, dia adalah seorang manusia yang mempunyai hak asasi manusia untuk dibela. Bukan karena kita aparat menangkap misalnya pencopet atau pencuri dan harus kita hukum, kita hukum istilahnya hukum di jalanan kita massa misalkan. Kita harus memanusiakan manusia atau si pakatau. Si pakalebih, si pakainge mengingatkan, saling mengingatkan. Hukum itu adalah mengingatkan. Pasal 351 kita menganiaya. Jangan menganiaya. Ancaman hukumannya itu tinggi itu. 3, 5 tahun sampai 7 tahun. Papaseng mengingatkan. Bagaimana mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Aja mau pigau ya mau pakai siri-siri. Ajak mau minaung. Jangan mengambil yang bukan hak-hak kita. Mau paringerang kepada tarupa tahu. Ketiga, si pakalebih. Saling memuliakan. Saling memuliakan, saling menghormati. Contohnya begini, Opa. Persoalan terkadang muncul. Mungkin biasa di mana, di kelurahan, tetapi kemungkinan di kelurahan, di tempatnya Pak Lurah ini tidak ada. Terkadang hanya si janji. Si busur misalnya. Zamanku dulu itu. Zaman itu. Tidak ada si pakalebih. Sekarang kurang kata-kata tabe. Betul. Kita lewat di depan orang tua, anak-anak di depan orang tua. Kurang tabe. Betul, Pandai. Disitulah terjadi ketersinggungan. Dia nasi pakalebih. Disitulah nilai hukumnya, saling mengingatkan, si pakalebih saling memuliakan. Itu juga untuk mencegah tindak pidana. Begitu, Pak. Jadi yang kita bicarakan malam ini sebenarnya hal-hal yang sudah kita lewati di masa lalu, cuma barangkali terlupakan itu atau apa Pak Lurah yang kelupaan jo. Jadi memang kalau untuk di kelurahan kami itu Pak, makanya kami melahirkan inovasi yang namanya shelter warga, yang ini merupakan shelter warga terbaik di Sulawesi Selatan, di mana kami menghadirkan mediasi kepada masyarakat yang bermasalah. Jadi kalau ada masalah kepada masyarakat, kita mediasi terlebih dahulu. Semua stakeholder terlibat, baik itu RT, RW, lurah, dan anggota shelter itu sendiri. Sehingga yang tadinya yang harus diselesaikan dengan sendirinya di masyarakat tidak harus ke polisi, Pak. Ada shelter warga, ada kadarkum, bahkan kami akan canangkan yang namanya kelurahan sadar hukum di Kelurahan Macini Sombala. Inilah yang mengantarkan Kelurahan Macini Sombala meraih penghargaan Paralegal Justice Award 2023. Luar biasa. Jadi kalau ada masalah Pak Lurah tidak sebentar-sebentar, lapor polisi. Lapor ini. Jadi kalau kulit parekate kenapa tidak diselesaikan? Mediasi. Si pakatau, si pakalebih, si pakaing. Bahkan kami buatkan wadah, suatu wadah itu Baruga Amalia, kita jadikan sebagai sarana Baruga Restoratif Justice. Semua masyarakat yang mempunyai permasalahan yang ingin dimediasi sama lurah atau komunitas, kita berikan ruang untuk mereka untuk mediasi. Kebiasaan itu gara-gara buta di si lama, si geger bisa tahu
Tekam di Majanto. Biasa kasih lama jintu apa itu disentau. Ya. Ini baru-baru ini ada ya kadang-kadang juga berita tuh membuat kita agak tersenyum. Ada Pak Dokter main catur. Ya. Tidak tahu kenapa ini anak-anak ambil caturnya apa, mungkin tidak sengaja atau bagaimana, dia tetap saya bergerak tangannya kena ini anak. Ya. Jatuh, dilaporkan ke polisi. Ya. Laporkan ke polisi, dampaknya apa? Ini Pak Dokter ini dipecat dari jabatannya di rumah sakit. Ini sangat memprihatinkan Pak Lurah. Dia pun kamu menunjukkan kuliah jadi anak. Iya, bicarakan dengan iya. Tapi ya itulah contohnya itu yang kurang nyaman itu. Dimasang. Jadi dengan adanya nih lorong budaya ini di Macines Sombala, bidang tak nikatan tika matos itu pendekatan kami dari masyarakat kan? Jadi pendekatan kami pada masyarakat di lorong itu saya adakan kegiatan. Iya. Iya. Seperti apa yang ada di depan kita ini itu hasil kerja di lorong. Termasuk ini bosara, tas, kue-kue yang dari keripik, termasuk songkok guru. Itu dibuat di lorong wisata. Bukannya itu boneka ditaruh di paret bukan mana? Kebetulan kita di Makassar juga sudah ada yang bisa buat. Ada kebetulan saya bawa yang tukang buat. Iya. Songkok tubone, iya. Barangkali nanti lain kali kalau cukup waktunya diperagakan bagaimana. Sebab tidak banyak yang tahu itu. Ini kan rumit sekali membuatnya nih. Begini Opa, sekarang kan pameran di Triple C. Sekarang pameran di sana, dibuat di sana ini, dipraktekkan di sana. Itu iya. Jadi kalau dia mau lihat bisa lihat di sana. Iya. Mana di parek karepe apa? Iya. Karepe apa? Kerajinan tangan. Bosara iya. Iya. Oh, ini gambar ku tanya kali bisa dilihat ada gambarnya dia macam. Iya. Nah, ini lorong kami. Ya mi lorong tadi ada macam. Iya. Lorong budaya. Lorong budaya. Iya. Bagaimana untuk melestarikan budaya, kita tuangkan semua yang ada di lorong ini. Iya. Jadi ada beberapa pembinaan di lorong ini, Opa. Jadi ada pembinaan sanggar seni, ada pembinaan bela diri. Bahkan kita melakukan kegiatan-kegiatan lintas pembinaan remaja, anak muda ada di lorong ini. Iya. Kita biasa laksanakan kegiatan literasi lorong, dialog lorong di lorong budaya. Ini rumah budaya. Oh iya, yang ada karena sumpah dia menjadi. Ini. Berarti di sana Pak Lurah datang tukang gambar tadi yang bisa menggambar. Ada. Ini yang menggambar juga warga di lorong ini. Semua warga dari lorong. Iya. Ini bagian dalam dari? Iya, di luar ini ya, Opa. Oh iya. Pak Lurah, ini kalau ada orang bermasalah, kemudian diajak masuk di sini, diajak bicara baik-baik, langsung jadi dingin hatinya. Dia menjadi yang tahu cerita tantu Iya. Ini mengenai kerajinan tangan ini, keriangan juga yang terbuat dari eceng gondok. Ini apa? Tapi Punatena kipawang ini kan asal dari eceng gondok, saya tidak percaya ini. Dan macam ten kutapa ane karena apa-apa lagi pela-pela jadi kulit jadi kaman. Ane memang ane memang kamu ten mika pudan apa kamu ini nona iya. Enggak kami ini. Padahal limbah. Anu ni pela-pela ane. Iya. Macam Pak Lurah itu di Semarang di salah satu desa kalau saya tidak salah. Desa Pening kalau tidak salah ada pengrajinnya ini. Ya, ada pengrajinnya dan kemudian dia sukses. Ya.
Itu sudah dia buat, sudah bisa diekspor keluar dan dibina oleh Bank Indonesia. Ya. Sebab rupanya Bank Indonesia juga punya program yang sama dengan warga di sana, merubah sampah menjadi benda ekonomi. Yeah. Dan yang hadir di sana itu waktu datang di Cinjau ini pengrajinnya, ada salah satu pejabat di Bank Indonesia. Ya. Kalau saya tidak, aku kelupaan ya, tapi memang ini Bapak divisinya divisi untuk membantu itu. Ya. Ya. Bagi tahu ikut aja. Ini apa? Oh, ini pengrajinnya ini. Jadi memang ini merupakan peran dari pemerintah bagaimana melihat potensi yang ada di masyarakat, Pak. Jadi memang masyarakat kita itu mempunyai banyak potensi, tetapi kita tidak mengarahkan potensi tersebut. Iya. Ya Ini peristiwa apa ini? Ini merupakan salah satu kunjungan. Kebetulan Kelurahan Macini Sombala merupakan salah satu kelurahan terbaik di Sulawesi Selatan dalam hal kelurahan terpadu. Terbaik bisa deh. Terbaik di Sulawesi Selatan. Sekarang kita masuk di dalam 3 besar nasional. Wah, Masya Allah, luar biasa. Dan yang menjadi instrumen atau indikator penilai itu yang paling tinggi adalah karena adanya lembaga adat, lembaga budaya yang ada di Kelurahan Macini Sombala. Yang tidak semua kelurahan mempunyai lembaga adat seperti yang ada di Kelurahan Macini Sombala. Ini mungkin di samping keinginan juga lahan tak berkali luas di Palura ini atau bagaimana? Mengefektifkan lahan menjadi aktivitas yang positif bagi masyarakat. Iya. Yang terbaik seluruh Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kami juara 1. Iya. Sekarang kami masuk ke 3 besar tingkat nasional. Bisa jadi juara 1 tingkat nasional. Amin. Amin. Ini kegiatan apa ini, Pak? Ini merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di mana merubah enceng gondok menjadi anyaman, tas, kerajinan-kerajinan yang bernilai jual. Iya. Ini berada di lorong wisata yang ada di Kelurahan Macini Sombala. Itu yang namanya hasil kebudayaan, kesenian, seni rupa, seni lukis, seni pahat, seni tari, seni yang lain-lain. Sekarang ini yang penting apa? Ada nilai jualnya, Pak Lurah. Sebab kalau tidak ada, Pak Lurah, agak sulit menjaga kelestarian cabang kesenian itu. Dan bagaimana tidak, karena pelakunya. Kalau pelakunya sejahtera akibat karyanya itu ya saling berhubungan. Pelakunya itu sejahtera, karya-karyanya bagus, ya saling berkaitan. Ya, betul. Ya, dibutuhkan lagi di situ ya pengarahan, penyuluhan dari pemerintah setempat. Iya. Nah, cini lalu ini acara yang menjangan itu Bapak kalian di Bank Indonesia dan jabat-jabat menjoy. Kayak ini Bapak ini yang membantu itu. Bank Indonesia membantu kerajinan eceng gondok itu di Semarang. Kebetulan untuk dinas terkait yaitu Dinas Perdagangan, Perindustrian itu memberikan pendidikan dan pelatihan khusus untuk masyarakat yang mempunyai potensi atau bakat di dalam bidangnya. Jadi bukan hanya ini, kami juga punya produk yang namanya abon ikan lele, di mana lelenya dibudidaya di lorong wisata, dikerjakan di lorong wisata dan disebarkan dan untuk konsumen masyarakat Kota Makassar sekarang. Semua dari lorong. Jadi ini hasil apa kita punya juku peternakan to ganjau budidaya ikan lele. Budidaya. Punna bembe peternakan. Jong peternakan. Punna juku perikanan. Budidaya. Jadi sudah ada pelanggan itu. Sudah ada. Dan ini memang merupakan satu intervensi atau keterlibatan pemerintah di mana dana kelurahan di Kelurahan Macini Sombala kami alokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, bagaimana dia bisa membudidaya ikan lele, bagaimana membudidayakan ikan koi, ikan nila. Semua ada di lorong di Kelurahan Macini Sombala. Iya, begini pila jajo warung seafood Mas Joko. Iya. Anu Mas Anne kan ya Iya. ikan lele. Pak Andi, ini sebagai praktisi hukum, Pak Andi, bagaimana pandangan itu terhadap ini duduk rame-rame bicara tu dan 10 10. Bagaimana dalam menerapkan ini ilmu yang kita miliki ini?
luar biasa tadi saya dengar Pak Lurah bahwa di sana itu ada acara sudah Sipulung dan Rumah Restoratif Justice. Jadi ini memang dua hal berbeda dalam bahasa, tetapi itu sama. Jadi yang saya tahu itu Tudang Sipulung itu ada sejak abad 13 sampai 14. Abad 13, 14. ada. Jadi itu memang sudah menjadi adat Bugis Makassar, duduk bersama, merundingkan, bermusyawarah masalah untuk bagaimana mencari penyelesaiannya. Jadi awal itu di abad 14, Lapak Gala kalau saya tidak salah, yang biasa dipanggil Nenek Malomo. Di situ mengatakan bahwa Tomanurung di abad ke-14 itu dia melakukan Tudang Sipulung. Dia melakukan Tudang Sipulung bersama pemangku adat untuk merundingkan sesuatu. Disitulah awal mulanya Tudang Sipulung. Berbicara Tudang Sipulung yang biasa dilakukan oleh Pak Lurah sangat baik. Itu hampir sama yang dinamakan restoratif justice. Bagaimana menyelesaikan masalah, kita duduk bersama, bagaimana kita merundingkan untuk mencari solusinya yang terbaik tanpa masuk di pengadilan. Anu nak ada balandaian jo. Win-win solution. Win-win solution. Jadi bagaimana menyelesaikan? Yang penting ada kesepakatan. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan tanpa merugikan. Tanpa merugikan. Tudang Sipulung itu Riolo ini dulu ini. Dulu. Apa yang saya tahu, dia cerakan kalau sudah selesai. Macerak ki manu ayam, bembe atau kambing, atau sapi, atau tedong. Dipotong itu setelah ada kesepakatan perdamaian, maka diceraklah itu baru makan bersama. Kalau nanti begitu Pak Lurah bisa dia panggil kita juga. Kalau ada masalah, saya tidak mengharap ada masalah. Misalnya ada masalah yang sudah ada win-win solutionnya. Ala cer kita tedong atau apa kan kita Pak Lurah, pernah Tom ikut? Saya sebenarnya tidak cocok ini pertanyaan kalau saya tanya pernah ikut lomba? Alhamdulillah untuk tahun ini merupakan tahun emas untuk Kelurahan Macini Sombala, di mana penghargaan dan raihan sudah kita raih pada tahun ini. Itu yang pertama kami meraih penghargaan Paralegal Justice Award. Terus yang kedua kami meraih penghargaan sebagai kelurahan sasana kelurahan, di mana dalam hal menciptakan perdamaian di kelurahan kami. Terus ini yang terakhir masih berjalan itu bagaimana kita mendapatkan penghargaan kelurahan terpadu atau kelurahan berprestasi. Yang mana tadi saya sampaikan bahwa untuk Kelurahan Macini Sombala sudah masuk dalam kategori juara 1 tingkat provinsi, dan sekarang ini kami masih bergelut, mudah-mudahan kami didaulat sebagai juara 1 kelurahan tingkat nasional. Juara tingkat nasional. Mudah-mudahan kalau jadi juara tingkat nasional, ada yang bertanya itu, bos tak tanya, Pak Lurah, apa yang kurang dia nota itu? Kapan itu jadi semangat mungkin ada yang mau dikembangkan lagi. Nya laku tanang kapangan ya Pak? Nya laku tanang. Ada audiens kita yang mau bertanya. Silakan Pak, silakan. Iya, silakan. Ya, ada 3 orang narasumber kita, silakan. Ya. Siapa? Dia aja Bapak kalau kutan, nanti suruh kutan. Ini Bapak yang menjawab. Memang dari pakaiannya itu agak beda Pak ya. Itu pakai rompi, kemudian ada 3 orang pakai rompi sama, pakai songkok biring. Ini Bapak dari kelompok mana Pak ini? Kami dari kelompok lembaga adat yang dipimpin oleh beliau. Anggotanya. Jadi di sini
Memang kami bukan orang Makassar, kami orang Jawa, Pak. Hah? Orang Jawa. Lagi bela kamu, Mas? Iya. Jawa mana, Mas? Jawa Solo, Pak, saya. Jawa Solo. Oh, Jawa Solo. Iya. Saking pun dinan Solo. Iya. Iya. Jadi kami di sini karena sudah lama di Makassar, maka kami di sini ingin sekali menggabungkan adat istiadat Makassar Iya. dengan adat istiadat orang Jawa Iya. supaya bisa berkembang lebih baik ke depannya. Iya. Itu tujuan kami. Maka kami bergabung dengan lembaga adat yang dipimpin oleh beliau, Kareng Masang. Iya. Luar biasa. Tadi namanya Mas siapa? Nama saya Sugiarto, Pak. Sugiarto, Mas Harto ya? Mas Iya. Suge atau Mas Iya, Suge? Mas Sugi boleh. Dia punya Suge betul kalau manyang. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Sugiarto artinya jaduit. Nah, Ya, kalau iya, manyang iya, Suge, iya, iya, Suge. Harto harta. Iya, Amin. iya. Iya Mas ya? Iya, Ya, amin. alhamdulillah. Terus sudah berapa lama Mas? Kami Masa di Makassar ini ya lebih kurang 30 tahun. 30 tahun? Pak, iya. Wah, ini selalu. selalu. Tidak pernah kembali-kembali? Ya kalau 1 tahun atau 2 tahun sekali biasa kembali. Tapi balik lagi. Nah, setelah Mas Sugi ini di sini melihat watak orang Makassar, kemudian membandingkan dengan watak negeri asalnya, tadi kan ada cita-citanya mau apa? Menggabungkan itu. Iya. Apa bisa kan orang Solo itu terkenal dengan apa namanya itu? Putri Solo. Iya, Bengawan Solo. Iya. Kan nggak ada leming pula Iya, japai. iya. Sedangkan orang Makassar itu serba cepat. Ya, Itu bagaimana menggabungkan itu? ya kami berusaha untuk mempersatukan bagaimana karena di sini memang setiap adat itu berbeda, Pak. Memang kalau kami lihat adat Makassar itu memang kasar, tetapi sebetulnya hatinya lembut. Iya. Selembut apa Pak? Selembut salju, Pak. Iya. Kerak deto. Iya. Jadi kelembutan-kelembutan ini yang kami ambil bisa mempersatukan antara lemah lembutnya orang Jawa dan orang Makassar. Iya. Jadi kami bisa bersatu dan bisa bersaudara dengan orang Makassar. Iya, tahu. Iya. Mas Harto, saya mau meluruskan sebenarnya orang Makassar itu sama sekali tidak kasar. Cuma kalau bicara volumenya agak besar. Ya, betul, Pak. Iya. Apalagi kalau di daerahnya nih Bapak ini, di Majak ini, jadi Ponto kah, di Bajandi. Itu di sana kalau orang bicara harus keras sebab apa? Angin kencang. Iya. Kan seru ya angin kanjoeng. Iya. Jadi puna bicara itu mesti marah-marah gitu. Itu acap bangka-bangka itu waktu lah kata-kata angapa nyonya barang siang aja. Padahal tidak. Jadi saya luruskan tidak kasar Pak. Iya. Tidak kasar. Cuma itu suaranya Keras. agak keras ya, Iya. volumenya. Kalau orang Solo kan ya alon-alon Mas. Iya. Iya, Pak. Iya, kayak Pak. Monggo. Iya. Satu Iya. ngerti kotak. Ya, nanti kamu kasih tanggapan tadi Majan. Iya. Ini upayaan nih anuan nih, Bapak kan nih mau menggabungkan ini. Iya, jadi begini Opa. Iya. Saya dengan teman-teman ada beberapa teman ini dari Jawa. Saya gabungkan juga baik dari seni budaya. Saya sudah mulai persatukan. Iya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan dari Jawa saya juga dipanggil. Bahkan mau ditampilkan rencana ke depan di lorong budaya. Itu barangkali. Iya. Nang itu mengenai peluk marah. Iya. Nangan. Iya. Pernah kan tiking itu bisa nanya gudeg. Iya, sudah Mi. Jadi kalau acara-acara budaya saya juga dipanggil. Nah, kalau acara budaya Makassar jadi saya satukan. Jadi rencana ke depan itu sini adat budaya kami mau mempersatukan di lorong wisata itu, di lorong budaya. Kate, ya ada tambahan berkali, silakan Mas Asta. Tidak, Ji. Ya. Kita jawab aja. Terima kasih. Mas, bisa nyanyi lagu Jawa barang satu baris? Tidak ada yang hafal, Pak. Satu baris. Ya, lagu apa kan? Ya. Ya, tahu melintang aja ya. Ya silakan Mas. Ya. Yeneng tawangon lintang cahayu. Ya. Aku ngenteni seliramu. Ya. Malang mekong ing angkasa nima
Itu sih Pak. Ya. Ya tempar roh. Ada kebetulan nanjo. Kalau di langit ada bintang, Ya. maka aku akan teringat kepadamu. Kira-kira begitu Mas. Pak, ya. Ini Bapak kalau lihat bintang di lorong wisata sana itu di Macinis Sombal apa ada yang terkenang di seberang sana di Jawa? Iya, Ada? Ada. Siapa? Ya termasuk adik-adik atau ada. Kalau ibu juga sudah di Makassar. Oh, Makassar. Baik, senang sekali berkenalan dengan Bapak ini yang sudah 30 tahun tinggal di Makassar. Iya, terima kasih banyak Pak. Iya. Nah, Pak Andi, Ya. ada pengaruhnya itu hukum, ilmu hukum yang Anda pelajari dulu di sekolah, yang dipengaruhi atau bagaimana ya dengan nilai-nilai apa yang sering disebut orang nilai-nilai budaya lokal sudah ada. Sudah Iya. banyak sebenarnya. Iya. Hanya ya mungkin masih perlu penambahan, Bapak. Iya, Pak Andi. Iya. Misalnya peraturan daerah Iya. tentang kebudayaan itu diperbanyak. Sekarang sudah ada beberapa Iya. perda tentang cagar budaya dan perda pelestarian budaya tak benda. Nah, tak benda atau dia bukan benda, dia masuk dalam seni. Iya. Ada seni yang tadi dipertontonkan, seni tari misalnya. Nah itu. Nah, hanya secara pribadi dan keilmuan, saya ingin menyampaikan bahwa semoga pemerintah bisa menambah perda-perda tentang budaya. Nah, misalnya begini yang sering kita lihat di tengah-tengah masyarakat ini, Yeah. Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan. Misalnya dalam membangun kantor pemerintahan misalnya. Iya. Kantor pemerintahan, tempat-tempat publik, mari kita kembali ke kearifan lokal, budaya kita bagaimana membuat bangunan yang ada unsur seni budaya kita. Misalkan Bugis Makassar, Toraja. Nah, itu yang perlu ditambah. Sekarang yang terjadi, misalkan ada yang mau bangun rumah. Wah, ayo model Itali misalnya. Ayo model Spanyol. Iya. Padahal keindahan budaya dan adat istiadat kita di Sulawesi Selatan sangat kaya, Pak. Iya. Sangat kaya sekali. Makanya itu masukan agar pemerintah bisa menambah perda-perda tersebut. Termasuk tadi lorong wisata itu bagus sekali jika difasilitasi dengan aturan. Jadi Pak Lurah juga bisa dengan warganya bergerak secara baik dan benar ke depan. Gitu. Pak Andi, kalau urusan bangunan jadi Makassar saya tidak khawatir. Saya ini wali kota tak arsitek. Kita bisa memberi masukan Pak Lurah ini bangunannya begini. Kalau kita harapan kita apa itu Pak Lurah ke depan. Jadi kami dari pemerintah Kelurahan Macinis Sombala berharap bahwa bagaimana efektivitas pengimplementasian adat istiadat atau budaya yang ada di Kota Makassar ini, Kelurahan Macinis Sombala seperti Sipaka Tahu, Sipaka Lebih dan Sipaka ini. Tentu dalam hal ini penerapannya itu kita tidak pernah lengkan dengan bagaimana dalam Al-Quran itu menjelaskan bahwa kalau engkau ingin selamat, perbaiki hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Begitupun juga di dalam saya teringat dengan pesan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy mengatakan bahwa jangan pernah engkau bertanya kepada negara apa yang telah negara berikan kepada dirimu. Betul. Akan tetapi bertanyalah kepada dirimu apa yang telah kau persembahkan untuk negara. Itu yang menjadi prinsip dari Kelurahan Macinis Sombala. Siap. Gunakan itu sing di masa apa tuh sing harapan kan nih. Harapan kami ke depan, mudah-mudahan anak cucu kita bisa mengembangkan adat budaya yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Itu harapan kami. Ikatnya di masa bela terjadi ponto, ngapa nak di Macinis Sombala. Pak Lurah, ada yang sering sekarang dimuat di media, masalah stunting. Mudah-mudahan tidak ada terjadi di sana. Ini stunting ada hubungannya dengan masalah kesejahteraan. Betul. Kalau sejahtera masyarakat, makan minumnya bukan saja terjaga, tetapi
apa namanya itu terpelihara menunya dan lain kira-kira tidak ada yang seperti itu Pak Lurah. Jadi ini memang merupakan isu nasional Pak, bagaimana mengenangani stunting. Jadi untuk di Kelurahan Macini Sombala itu sendiri kami ada program inovasi, itu bagaimana melibatkan seluruh stakeholder. Satu rumah makan bertanggung jawab terhadap satu orang anak stunting. Dan alhamdulillah ini berhasil dan efektif kita laksanakan di Kelurahan Macini Sombala. Belum juga program dari pemerintah kota itu bagaimana posyandu ceria, cerita dan tawa kita hadirkan di posyandu sehingga masyarakat atau anak-anak balita itu senang mau ke posyandu Pak. Itu merupakan inovasi kami. Kembali lagi urusan posyandu. Ada gitu posyandu sekarang Pak? Alhamdulillah kalau ada. Di 9 RW yang ada di Kelurahan Macini Sombala semua ada posyandu yang ada. Iya. Posyandu. Kemudian ini ibu-ibu PKK aktif nih, tetap ada Pak? Alhamdulillah PKK kami di Kelurahan Macini Sombala merupakan salah satu kader yang cukup aktif dan mendukung dalam hal perayaan prestasi-prestasi yang ada di kelurahan. Iya. Sebab ini PKK mulai dari ibu-ibu yang tingkat sampai ke warga di bawah Pak. Betul. Dulu saya ingat ada apa namanya itu 10 rumah apa itu? 10 program PKK. Ya, 10 program PKK. Itu masih jalan Pak. Masih jalan alhamdulillah Pak. Puna kamu jauh Pak Lurah. Ante kamu pun dipersilakan ke di jangan bergabung segangan anuan nih. Penaria kalau siap ini Pak Dikoan nih. Sudah. Iya, itu saya katakan tadi harapan kami. Ya. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa mengembangkan adat budaya ke depannya. Iya, termasuk Mappadendang. Ini sudah langka ini, Pak. Iya. Nah, ini mau saya tampilkan Mappadendang. Orang Jenepon itu bilang apa deko, Pak. Apa deko? Iya. Mappadendang sangkam aja. Mappadendang Mappadeko. Ini punya jadi ponto. Iya. Iya. Ale dengka nao. Dengka ini ada hubungannya nih ini anti stunting. Kapuna bajing ini deko berarti dia berasa ni dengka. Ini berasa ni dengka betul ya bajing kan. Iya. Asupan isi mana nangka. Iya. Iya, penangkap mantu Pak Haji kapan aja nih? Iya, mulai. Iya.